Selamat datang kembali. Nah, Anda sudah bagikan beberapa sumber yang menarik sekali ya. Ada soal aksi solidaritas Global March to Gaza, baik di Jakarta maupun internasional. Betul? Terus juga soal hambatan yang agak tak terduga ya yang dihadapi aktivis di Mesir, sampai ke soal ketegangan baru antara Iran dan Israel. Iya, banyak lapisannya ini. Jadi fokus kita kali ini memang mau coba gali lebih dalam ya soal upaya-upaya solidaritas ini. Terus tantangan nyatanya di lapangan itu seperti apa, dan gimana semua ini nyambung dalam konteks geopolitik yang lebih luas gitu. Oke, Mari kita bedah bareng-bareng temuan penting dari materi yang Anda siapkan ini. siap. Oke, kita mulai dari Global March to Gaza dulu kali ya. Di Jakarta kan ada aksi ya, ratusan orang kumpul di Bundaran HI. Iya. Ini kan bagian dari gerakan global yang lebih gede lagi ya sebetulnya, melibatkan ribuan orang dari, lebih dari 50 negara katanya. Betul sekali. Rencananya kan mereka mau jalan kaki dari Kairo menuju gerbang Rafah di perbatasan Gaza. Tujuannya jelas ya? Tujuannya sangat jelas, mendesak supaya akses bantuan kemanusiaan ke Gaza itu dibuka. Situasinya kan dilaporkan kritis banget ya. Bahkan UNRWA, itu Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, bilang distribusi bantuan sempat terganggu dan ada korban jiwa, malah saat warga berusaha dapat bantuan. Serius ya kondisinya. Nah, catatan Anda juga nyebut ada partisipasi WNI kan ya? Sekitar 10 orang termasuk ada nama-nama yang kita kenal ya, kayak Zaskia Mekka, Wanda Hamidah. Iya, betul. Ada beberapa figur publik juga yang ikut. Nah, di sini nih mulai agak rumit ya situasinya. Para peserta internasional ini, termasuk yang dari Indonesia, ternyata terhadang ya di Mesir. Iya, betul. Mereka itu tertahan di Kairo, jadi nggak bisa lanjut ke Rafah sesuai rencana awal. Wah, ini kan agak di luar dugaan ya. Terutama kalau kita lihat kutipan dari salah satu sumber Anda, ada aktivis non-muslim yang dikutip. Mereka tuh ngiranya tantangan baru bakal muncul nanti di perbatasan Rafah. Ternyata di Mesir udah ketahan. Kenapa bisa gitu ya, menurut sumber Anda? Nah, ini memang jadi dilema. Salah satu sumber Anda, dari Felix Xiao, menyoroti ini. Ada rasa kecewa gitu. Harapannya kan negara muslim seperti Mesir bisa memfasilitasi misi kemanusiaan ini, tapi kok malah nggak terwujud. Iya masuk akal sih kecewanya. Tapi ya, dia juga ngingetin supaya jangan buru-buru menyalahkan Mesir sepenuhnya juga. Bisa jadi ada tekanan dari luar, atau mungkin keterbatasan kapasitas pemerintah Mesir sendiri. Penting juga katanya untuk membedakan antara tindakan pemerintah dengan sentimen masyarakat Mesir. Masyarakatnya diyakini tetap kuat kok dukung Palestina. Oke, jadi kompleks ya situasinya, nggak hitam putih. Nah, situasi di Mesir ini ternyata juga memicu refleksi lain ya yang cukup dalam. Sumber Anda menyebut soal rasa malu. Ini menarik. Ada perbandingan antara dedikasi para aktivis, termasuk yang non-muslim, yang dianggap siap mati demi Gaza, Iya, pengorbanannya luar biasa ya. dibandingkan dengan ya sebagian muslim yang mungkin masih sibuk dengan perhitungan duniawi gitu. Ini dikaitkan dengan konsep apa tadi? Hubud dunia. Hubud dunia wa karohiyatul maut. Iya, secara harfiah artinya cinta dunia dan takut mati. Dalam konteks ini ya dimaknai sebagai mungkin fokusnya lebih ke urusan materi daripada pengorbanan untuk kemanusiaan. Sebuah refleksi yang cukup tajam ya. Betul. Dan semua ini terjadi sementara di panggung lain, ketegangan antar negara justru lagi panas-panasnya. Nah, itu dia. Informasi yang Anda kumpulkan kan menunjukkan ada eskalasi konflik Iran-Israel ya? Iya. Iya, betul. Ada laporan Israel menyerang Iran tanggal 13 Juni. Terus dibalas sama Iran pakai serangan rudal dan drone ke situs militer Israel. Klaimnya ini, beda banget ya. Sangat berbeda. Israel bilangnya serangan mereka itu preemptif. Apa istilahnya? Langkah pencegahan gitu ya? Semacam mendahului serangan. Iya, tapi Iran sebaliknya mereka klaim tindakannya itu balasan dan bagian dari hak membela diri sesuai piagam PBB. Mereka juga tegaskan targetnya situs militer dan sudah kasih peringatan sebelumnya. Ada laporan korban jiwa juga ya dari kedua pihak? Ada, dilaporkan ada korban jiwa. Iran melaporkan sampai ratusan warganya tewas, termasuk perempuan dan anak-anak, akibat serangan Israel. Sementara Israel juga konfirmasi ada korban di pihak mereka, tapi detailnya nggak dirinci di sumber Anda. Pemerintah Indonesia sendiri gimana sikapnya? Kemlu, Kementerian Luar Negeri kita, secara tegas mengutuk serangan Israel ke Iran itu, dianggap pelanggaran hukum internasional, dan tentu mendorong solusi damai lewat diplomasi. Sambil, ya pastinya memastikan kesiapan buat melindungi dan evakuasi WNI di sana kalau situasi makin buruk. Oke. Ada satu pandangan menarik dari analis di salah satu sumber Anda ya, soal kemungkinan motif di balik eskalasi Iran-Israel ini.
Katanya ini mungkin bukan cuma soal konflik langsung antara mereka berdua. Iya, ada dugaan begitu. Bisa jadi ini strategi Israel buat mengalihkan perhatian dunia dari isu lain, mungkin isu Gaza ya, dan sekalian coba cari dukungan internasional. Oh, jadi ada kemungkinan motif lain ya? Betul, tapi ya analis itu juga bilang ini semacam pertaruhan yang belum tentu berhasil sesuai harapan Israel, dan kemungkinan besar juga nggak akan mengurangi komitmen Iran untuk tetap dukung Palestina. Jadi, kalau kita coba tarik benang merahnya nih, kita lihat ada gelombang solidaritas global yang kuat ya untuk Gaza, contohnya lewat Global March to Gaza tadi. Betul, kuat sekali. Tapi di saat yang sama, upaya mulia ini ternyata berhadapan sama tantangan nyata di lapangan. Terjalin sama kompleksitas politik regional, keterbatasan negara-negara yang terlibat juga. Iya, realitasnya memang rumit. Nah, sebagai penutup mungkin ya, ada satu pemikiran dari sumber Anda yang menarik untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Apa itu? Fenomena ini, di mana dedikasi dan pengorbanan para aktivis dari berbagai latar belakang, termasuk yang non-Muslim, dalam isu Gaza ini, seolah jadi cermin. Cermin? Maksudnya? Cermin buat kita semua, mungkin khususnya buat umat Muslim sendiri. Ini kayak memunculkan pertanyaan reflektif gitu. Gimana sih kita sebagai individu, terlepas dari keyakinan kita, memaknai solidaritas? Apa wujud aksi nyata kita? Apa prioritas kita saat dihadapkan pada penderitaan sesama dalam skala sebesar ini? Pertanyaan yang penting untuk direnungkan ya. Iya, sesuatu untuk kita pikirkan lebih lanjut.